kami, bahwa kami rindu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu juga mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami semua merindukan Engkau berbicara secara khusus melalui persekutuan kami yang singkat ini. Biarlah Tuhan hadir pada saat ini memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ini saya baru pertama sekali ke tempat ini. Oh, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi ini boleh juga tanya jawab ya. Ini jadi terima kasih buat tuan rumah GPB El Sama ya. Jadi GPB El Sama. Jadi di Depok ini sudah ada 3 ya gereja PB. Wah, ini kalah Tangerang ya. Tangerang berapa ya Pak Antoni? 3 ya. Wah, 3 ya. Ada Pak Sadarman, ada saya, dan Celiduk masuk Tangerang kan? Ada Pak Ferdinand. Hah? Jakarta Barat? Enggak, Tangerang kan? Bandara. Nah, jadi berarti kita ini satu ya, sama-sama ya, 3-3 ya. Tapi oh gitu. Wah. Oke, kita sebelum lebih jauh kita membaca merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Kisah pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-47. Di sini kita akan membaca silih berganti, kaum wanita 41, pria 42, dan di dalam ayat 47 kita baca secara bersama-sama, dimulai dari kaum wanita. Sudah menemukan? Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Kalau biasanya bawa Alkitab kan ada namanya itu kresek, jadi ketahuan udah belum menemukan. Nah, ini karena HP jadi nggak ketahuan ya. Sudah menemukan atau belum? Yang sudah menemukan katakan amin. Dibaca dimulai dari kaum ibu-ibu atau wanita. 3, 2, 1 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus. Bersama kita yang 47 sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, judul perikop yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Jadi ini atau profil gereja yang ideal, atau profil gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Karena sebelumnya itu adalah hari, kalau kita melihat di situ ketika gereja didirikan, yaitu hari Pentakosta, sehingga lahirlah sebuah gereja, dan inilah yang menjadi gereja yang pertama, dan gereja yang dipenuhi Roh Kudus tentu ya, profil gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Di sini kita boleh melihat di situ orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000
jiwa mereka bertekun dalam pengajaran. Jadi ciri yang gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yaitu yang pertama adalah pengajaran, saudara. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, pengajaran di sini menarik sekali karena rasul, saudara ya. Rasul itu merupakan sumber kebenaran firman Tuhan. Rasul perjanjian lama kan nabi ya. Perjanjian lama nabi, perjanjian baru adalah rasul. Jadi rasul menjadi penting karena firman Tuhan adalah dari mereka. Mungkin kalau sekarang itu adalah dari pendeta ya, pendeta. Jadi ketekunan. Jadi ciri gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu yaitu yang pertama yaitu pengajaran yang bagus, pengajaran yang sehat, pengajaran yang alkitabiah. Saya yakin kalau pengajaran di gereja PB itu adalah yakin saya bahwa tidak ada yang sesat ya, kecuali mungkin terpengaruh dengan gereja-gereja yang lain mungkin ya. Tapi pengajaran yang sangat biblikal. Kenapa saya katakan pengajaran? Ya ini karena ada sebuah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi ada pengajaran, ada fellowship juga di sini. Kalau saudara nanti melihat di situ bahwa gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang pertama pengajarannya. Jadi pengajarannya itu harus betul-betul memberikan suatu pengajaran yang benar-benar, yang tidak sesat, yang tidak terpengaruh dengan guru-guru palsu. Dan di sini gereja yang pertama itu mereka bertekun. Saya kadang-kadang melihat kok mereka begitu luar biasa, mereka bertekun. Bahkan nanti sampai di masing-masing di ayat selanjutnya mereka semua jemaat itu kayaknya ambil bagian semuanya. Nggak ada yang pasif, semuanya terlibat. Nggak ada yang tidak terlibat. Di ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi poin yang pertama itu adalah pengajaran bersumber dari rasul. Jadi memang kalau mau kita ingin sukses, gereja yang sukses tanda petik ya, memang harus punya ciri khas. Jadi coba kita renungkan ciri khas gereja kita itu apa? Karena harus diakui di zaman sekarang, kalau nggak punya keunggulan itu akan menjadi stagnan. Keunggulan misalnya seperti universitas. Kalau hukum di mana ya? Kalau hukum di mana ya? Di UGM ya. Kalau mau kedokteran di mana ya? Kalau mau misalnya SMA, SMA apa yang bagus? Saya yakin gereja juga seperti itu. Jadi oleh karena itu, tetapi bukan berarti kita mengesampingkan Alkitab. Dan gereja yang pertama menjadi unggul, gereja yang pertama menjadi primadona, gereja yang pertama menjadi suatu model rule. Karena di sini adalah dikatakan di situ menarik sekali, karena orang yang telah menjadi percaya, banyak sekali hal-hal yang kita melihat di sini yang begitu luar biasa, yang boleh kita teladani, yang boleh kita contoh. Dan karena ini adalah Alkitab, bisa kita terapkan di dalam pelayanan kita. Jadi yang pertama itu adalah gereja kita harus punya ciri khas. Ciri khasnya di bidang apa? Di bidang pengajaran. Saya yakin kalau ini terus kita pertahankan, pengajaran yang benar, pengajaran yang biblikal, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan yang kedua, di sini ada kesatuan. Memang untuk
ciri gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah unity. Yang pertama tadi pengajaran. Yang kedua adalah unity. Dikatakan di sini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Wow, luar biasa. Jadi kalau gereja kita nggak ada kesatuan, jangan mimpi menjadi gereja yang besar, menjadi gereja yang dipakai Tuhan, menjadi gereja yang dirindukan oleh jemaat. Kesatuan itu indah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kesatuan itu adalah menarik sekali. Memang kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan agak susah. Tetapi kalau kita melihat gereja yang di awal itu, gereja yang begitu luar biasa, yang kedua ini yaitu ada unity. Ada unity. Bahkan nanti di ayat 46 itu, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama. Terima kasih loh buat ibu, tadi saya langsung sampai sama bapak langsung disuguhi kue. Jadi rupanya gereja yang pertama itu adalah bukan hanya berdoa memuji Tuhan. Makan, saudara, kalau perutnya kosong nggak bisa nyanyi dengan, apalagi kita orang-orang yang suka bernyanyi. Sambil memuji Allah, dikatakan di sini, bertekun dengan sehati mereka berkumpul memecahkan roti. Memecahkan roti di Timur Tengah itu ya sama dengan makan seperti itu. Memang kadang-kadang susah untuk mungkin dipikirkan atau dilaksanakan. Tetapi ini adalah biblikal, saudara. Ini adalah firman Tuhan yang tertulis. Yang pertama, pengajarannya harus punya ciri khas. Kenapa saya katakan pengajaran yang punya ciri khas? Yang pertama itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jamak lagi, berarti multi pengajar. Bukan hanya satu orang. Rasul di sini ada begitu banyak, dan firman Tuhan itu disampaikan, dan mereka punya ciri khas gereja yang pertama. Yang kedua tadi apa, Bapak Ibu Saudara? Adalah unity. Jadi kalau nggak ada unity, jangan mimpi gereja kita bisa bersama sukses. Oleh karena itu kita mohon, kita berdoa kepada Tuhan supaya ada unity di gereja kita. Supaya ada unity. Gereja itu dimulai dari keluarga, saudara. Jadi kalau keluarga tidak ada unity, maka di gereja juga tidak ada unity. Karena gereja itu adalah kumpulan keluarga. Jadi kalau belum ada yang berkeluarga di gereja, itu belum disebut gereja. Biasanya itu disebut apa? Persekutuan. Persekutuan mahasiswa, persekutuan siswa, persekutuan apa seperti itu. Di sini menjadi gereja yang profil gereja yang dipenuhi. Di gereja yang dipenuhi Roh Kudus, menurut di sini nggak ada harus berbahasa roh, di sini nggak ada. Jadi jangan saudara mengatakan bahwa gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja yang berbahasa roh, nggak ada. Ayat 41, 42, 43, 44, 45, 46. Yaitu adalah pengajarannya yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Di sini adalah pengajarnya adalah rasul. Dan yang kedua adalah kesatuan. Kesatuan. Jadi kesatuan di sini, kalau saudara melihat ini sampai ke ada doa
ada penginjilan di sini karena ada di sini dikatakan ayat 47 sambil memuji-muji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berarti mereka bukan hanya asik di dalam, mereka penginjilan, saudara. Mereka memberitakan Injil, sehingga lahirlah dari perikop ini adalah yang disebut dengan ada apa itu ya, pray together, proclaim together, dan pay together. Berdoa bersama-sama, memberitakan bersama-sama Injil, dan juga apa itu satu lagi, berkorban, pay, bayar, saudara. Nah, itu yang membuat gereja sebenarnya hidup, saudara. Jadi kalau hanya satu orang yang berkorban, hanya gembalanya yang berkorban, itu bukan gereja yang benar. Itu gereja yang sehat, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang menyenangkan hati Tuhan adalah jika semuanya nggak pasif, saudara. Oleh karena itu mari kita coba renungkan. Pasti kalau sudah Tuhan kirim jemaat, seperti apapun dia, semiskin apapun dia, pasti dia ada karunia-Nya, saudara. Amin. Nah, jadi ini oke lah, mungkin gereja PB mungkin tidak seperti yang di Kisah Rasul pasal yang kedua ini, saudara. Bahkan di bumi ini, di dunia ini, di Jakarta, Jabotabek, bahkan di dunia mungkin tidak ada gereja seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47, karena ini adalah role model atau apa namanya ya, sebagai apa, profil ya, sebagai teladan. Tetapi mau tidak, paling tidak kita boleh melihat gereja kita mau seperti apa, daripada kita ingin aku mau gereja seperti sana, saya mau gereja yang kayak sana, saya mau gereja yang itu, saya mau gereja yang A, B, C, D, E, F. Daripada kita pusing-pusing, mari kita lihat seperti yang di Kisah Rasul pasal 2 ini, yaitu harus punya ciri khas. Ciri khasnya itu harus yang benar, saudara. Sebuah universitas yang bagus, dia punya ciri khas. Sekolah yang bagus, SMP yang bagus, SMA yang bagus. Wah, kalau kamu mau jurusan hukum, ke sini. Kalau kamu mau misalnya kedokteran, ke sini. Kalau kamu mau ini, sini. Itu memang secara kita lihat di dunia ini. Jadi di mana kita? Apa ciri khas gereja kita? Apakah hanya ngikut-ngikut seperti gereja sana? Lihat Alkitab. Yang pertama tadi apa, saudara? Yaitu pengajaran. Jangan, karena kita di gereja PB ini dari segi pengajaran saya yakin nggak meragukan lagi. Mungkin yang kedua ini, yaitu unity, saudara. Kesatuan itu dimulai dari keluarga, dimulai dari kumpulan kecil. Oleh karena itu 3 poin ini menjadi perenungan untuk kita renungkan, untuk kita, sehingga kita boleh belajar bagaimana menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, menjadi gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu yang kedua adalah yaitu tadi kesatuan itu bersama-sama berdoa, bersama-sama berkorban, bersama-sama proclaiming, yaitu memberitakan Injil, bersama-sama melayani. Jadi sehingga pendetanya nggak capek, saudara. Bukan saya katakan mau jadi bos, enggak. Kalau kita semua, kita yang harus begini, kita harus ini, kita harus ngepel, kita yang harus main musik, kita yang harus kolektan. Waduh, jemaatnya diam-diam saja. Tetapi di sini gereja yang pertama di sini sangat menarik karena dikatakan semuanya, bahkan dikatakan, saya yakin ini adalah firman Tuhan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik. Jadi berlomba-lomba berkorban, saudara.
Saya bayangkan, waduh, ini saya coba ini di jemaat kita mungkin berapa persen yang sudah berkorban? Berapa persen yang sudah ambil bagian? Kalau semuanya ambil bagian, waduh, indah sekali. Jadi kesehatian itu nggak gampang, saudara. Kesatuan itu mungkin nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Nggak bisa dibohongin, saudara. Kesatuan itu sungguh, kalau udah mulai ada perpecahan, udah mulai ada perselisihan, sudah mulai ada pertikaian, itu akan stagnan, akan sulit maju. Demikian juga BPD. Mari kita bersatu. Mari kita pertahankan kesatuan yang ada. Mari kita jaga kesatuan kita. Mari kita jaga supaya unity kita, karena unity itu adalah membuat orang juga tertarik. Di sini dikatakan dan orang begitu sambil dan mereka disukai banyak orang. Disukai. Ini adalah sebuah kadang-kadang kita tidak bisa menghindari. Orang ingin datang karena tertarik lihat hidup kita. Jadi ini penting di dalam satu jemaat, bahwa perlu ada pengajaran yang sehat, unity, fellowship harus ada, saudara, supaya gereja kita berkembang. Memang saat ini masih COVID, tetapi saya yakin nanti kalau ke depan, jadi kita concern di 3 poin ini. Kita cek gereja kita, di mana kita lemah, di mana kita unggul. Yang lemah, mari kita evaluasi. Yang sudah bagus, pasti kita tingkatkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di jemaat mula-mula terjadi di Gereja Perhimpunan Injili Baptis yang ada di Jabodetabek. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini di mana kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan, yaitu gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang diberkati oleh Tuhan, adalah gereja di mana pengajarannya yang berasal daripada Tuhan. Ada ketekunan, ada kesetiaan, bahwa di dalam gereja itu Tuhan ada juga kesatuan, ada unity, ada pengorbanan, sehingga gereja yang pertama Tuhan, jemaat yang mula-mula boleh menjadi sebuah gereja teladan. Dan kami rindu supaya gereja yang Tuhan percayakan untuk kami layani boleh menjadi gereja yang ada unity, gereja yang di dalamnya ada pengorbanan, ada juga Tuhan kerelaan untuk memberitakan Injil, dan juga Tuhan gereja yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan akan terus memberikan kepada setiap kami, supaya firman ini tidak begitu sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada puji nama Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkat, kemuliaan Tuhan selalu, dan kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di gereja kita masing-masing nantinya. Saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Haleluya.
Saatnya ibadah kita udah tiba di penghujung ibadah kita. Saatnya kita, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu El Shaddai. Berapa sekarang? 40. Pak Daniel umur berapa? Iyalah, kan yang ulang tahun kan cuma Pak Daniel. Tergantung Pak Daniel. Tergantung Pak Daniel. Ini langsung doa untuk gereja-gereja aja langsung ya. Nah. Ya. Baik ya, kita berdoa ya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran Allah di tengah-tengah kami yang kembali meneguhkan setiap kami dengan firman-Mu. Betapa pentingnya kami sebagai hamba-Mu untuk selalu memberitakan firman-Mu dengan benar, sehingga umat-Mu yang kami layani mereka punya pegangan hidup yang benar. Mereka bisa maju terus bertumbuh dalam menghadapi setiap tantangan dan juga pergumulan, dan menjadikan firman-Mu sebagai dasar untuk mereka berpijak, bahkan juga untuk melawan setiap ajaran-ajaran yang tidak benar yang begitu maraknya sampai saat ini seperti yang ada di media sosial. Kami juga berdoa biarlah jemaat yang kami layani bersama dengan gembala bisa bersatu, bergandengan tangan, memperhatikan satu sama yang lain dan bisa ambil bagian untuk membantu meringankan setiap beban yang dihadapi oleh umat Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Memberkati hamba-Mu Pak Santono yang hari ini Engkau boleh pakai untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, yang kembali melayani kami yang ada pada saat ini. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini, baik pemain musik maupun juga worship leader.
Biarlah Tuhan terus memperlengkapi mereka dan terus memakai mereka untuk terus menjadi alat yang heran di tangan Tuhan dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, baik di gereja di sini ataupun juga di luar dari gereja ini yang Tuhan percayakan, supaya nama Tuhan juga tetap dimuliakan. Kami berdoa untuk Kongres Nasional GPB yang akan diadakan bulan Oktober di Medan. Kiranya Allah memberkati panitia yang terus bekerja sampai saat ini. Tuhan tolong supaya mereka tetap memiliki hati yang sama, bisa bekerja sama satu sama yang lain, memikirkan ke depan apa yang perlu mereka terus lakukan sampai kongres ini bisa terlaksana. Dana-dana yang dibutuhkan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang mencukupkan. Biarlah melalui gereja-gereja yang ada yang mengambil bagian, yang memberi, kiranya itu juga dapat menolong terlaksananya kongres ini pada waktunya. Acara-acaranya Tuhan berkati, pembicaranya juga Tuhan berkati. Tuhan pakai semua menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga dan lindungi selama kongres ini berjalan, baik semua yang melayani maupun juga panitia maupun juga yang hadir, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap diberi kesehatan, bisa mengikuti kongres ini sampai selesai, dijauhkan dari setiap rancangan iblis, roh jahat, dan orang fasik. Juga acara-acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati sampai akhir acara kongres ini, tetap memberikan motivasi, dorongan, sukacita, dan juga membangun bagi semua yang hadir maupun juga bagi jemaat atau umat Tuhan, gembala yang tidak bisa hadir. Biarlah diteguhkan lagi dengan laporan-laporan harapan yang akan disampaikan oleh setiap BPD. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap kami yang melayani di Jabodetabek maupun juga di Kalimantan Tengah. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kemampuan, supaya kami juga bisa memikirkan dengan baik dari hari ke hari untuk terus melayani Tuhan dan memperlengkapi umat-Mu. Harapan kami umat yang kami layani makin hari makin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, hidupnya makin berubah, makin terarah dan mengarah untuk menjadi seperti Kristus. Engkau juga memakai kami bersama-sama umat-Mu untuk bisa bekerja sama membawa orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, supaya mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan menolong setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kami maupun jemaat yang kami layani. Biarlah semua tercukupi selalu dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Jaga tempat-tempat ibadah yang kami pakai, orang-orang yang ada di sekitar kami tetap diberikan hati untuk menerima kami, dan jauhkan dari niat-niat jahat yang ada dalam diri mereka. Biarlah Tuhan beri hati untuk menerima keberadaan kami dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan baik bisa mengantar Pak Daniel bertemu dengan kami, karena kemarin dia diberikan pertambahan usia 1 tahun. Harapan kami, Tuhan beri dia kesehatan, Tuhan beri dia kemampuan untuk terus setia melayani Tuhan. Tuhan terus memperlengkapi dia dengan talenta-talenta, kemampuan yang terus Tuhan tambahkan, dan terus pakai dia menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan di jemaat yang dia layani. Bahkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya juga Engkau lengkapi. Gerejanya juga Engkau berkati, jemaatnya, pekerjaan, juga kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya juga dalam studi, Tuhan juga memperlengkapi, Tuhan juga mencukupkan, Tuhan juga menjaga. Bahkan Ipon yang KKN juga Engkau tolong dia supaya menjadi berkat tempat di mana dia KKN. Tetap jaga, lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak berkenan ditujukan kepada Ipon maupun teman-temannya. Penyelesaian skripsi ke depan juga Engkau tolong,
supaya dia bisa mengerjakannya dengan baik kerjasama dengan dosen pembimbing. Bahkan biaya-biayanya juga Engkau berkati. Berkati juga Odi yang bekerja, jadikan dia berkat di tempat dia bekerja. Lindungi dia dalam perjalanan pergi dan pulang naik motor, dan biarlah apa yang dikerjakan selalu berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Memberkati juga Ibu yang setia mendampingi, dan biarlah tetap sukacita bersama-sama mereka melayani di jemaat yang Tuhan percayakan, yaitu jemaat El Gibor. Berdoa juga untuk Pak Janeman, istri dan anak-anak yang memberikan tempat bagi kami untuk memakai tempat ini dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan terus memberkati mereka dalam pelayanan, memberi kesehatan dan kekuatan, melindungi dan memelihara mereka, menjadikan gereja ini berkat bagi lingkungan yang ada, dan juga bisa membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Umat-Mu yang dilayani Engkau juga berkati, baik dalam rumah tangga maupun pekerjaan dan usaha yang dijalani. Biarlah mereka tetap setia untuk datang beribadah, setia untuk membaca Alkitab, setia untuk bisa merenungkannya dan ubah hidupnya supaya makin hari makin berubah menjadi berkat, menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Memberkati anak-anaknya juga dalam pekerjaan, melindungi mereka pergi dan pulang dengan kendaraan, dan juga tetap memakai mereka menjadi alat kemuliaan nama Tuhan di tempat mereka bekerja. Kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan nama-Mu saja yang dipuji dimuliakan. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa di surga, penyertaan, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus selalu ada menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Tiup lilinnya, Pak. Yang ke satu kelihatannya, yang ke satu lilinnya. Sekarang juga, sekarang